wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya di channel Rian Rio Official. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim lagi dengan saya, Rian Rosli Sumantepianto, atau yang biasa disapa dengan Rian Rio. Pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan yang selanjutnya, insya Allah channel YouTube ini akan agak sedikit berubah dan akan sedikit dirapihkan konten-kontennya. Insya Allah mudah-mudahan lebih berkat ya, lebih banyak berkah, lebih banyak manfaatnya insya Allah, dan mudah-mudahan juga menjadi kebaikan buat saya, buat banyak orang juga ya. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini kita akan, ini adalah prolog ya, prolog untuk episode-episode berikutnya. Ke depan mungkin kita akan lebih fokus, kita akan berupa banyak seputar literasi, masih juga seputar pendidikan juga, dengan ekoliterasi juga banyak hal yang tentang, mungkin ada juga curhat-curhat juga tentang pendidikan. Untuk awalan ini saya ingin membagikan banyak ilmu yang membuat inspirasi bagi saya. Mungkin dari buku-buku kecil ini ada buku-buku yang mudah-mudahan kita bisa bahas satu-satu. Ini buku yang inspiratif, kecil-kecil, yang mungkin bahasanya buku sekali duduk bisa selesai. Contohnya 2 buku ini buku saku ya. Yang pertama ini buku judulnya Ma'rifatullah, dan keduanya Indahnya Hidup Bersama Rasulullah. Ini 2 buku lama ya, karangan ulama kita yang kita sangat hormati, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, atau sering dipanggil dengan Agim, yang banyak mempengaruhi kehidupan saya. Selain juga banyak buku-buku lain, mudah-mudahan juga bisa, selain buku-buku saku yang sekali baca ini, juga kita akan, mudah-mudahan yang buku-buku di belakang saya bisa kita kaji juga. Ada yang sudah saya baca, ada juga yang belum nih, ada buku baru juga ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih fokus lagi di channel ini yang bisa lebih manfaat. Untuk awalan tadi, sebelum saya siaran ini, saya sudah baca sejam lalu 2 buah buku yang sekali duduk ini. Kita kaji yang pertama, buku tentang Ma'rifatullah ini adalah buku, bagi saya ini buku ringan tapi manfaatnya banyak. Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau Agim menceritakan tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Di buku ini dijelaskan bahwasanya orang yang mengenal Allah itu sungguh beruntung sekali. Dan alhamdulillah saya pun beruntung bisa mengenal Islam lebih, karena dulu saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, itu pinggirnya atau tanggaan dengan DT. Alhamdulillah setiap malam Jumat, juga malam Ahad kalau dulu, sekarang banyaknya malam Jumat, kajian Ma'rifatullah, juga kajian-kajian lainnya, walaupun sekarang ya sedang banyak off dulu, banyaknya di online karena sedang COVID ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa banyak belajar lagi dengan beliau di pesantrennya, pesantren Darut Tauhid. Kita sangat sama-sama berdoa semoga wabah ini segera hilang, sehingga kita bisa mencari lagi banyak referensi, banyak ilmu dari para guru-guru kita, termasuk dari Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Kita lanjut lagi, kita akan bahas buku ini, sederhana namun manfaatnya banyak sekali bagi saya. Yang beliau menjelaskan bahwasanya orang yang mengenal Allah sungguh akan beruntung. Kenapa? Akan mengalami perubahan yang dahsyat. Kenapa? Karena mengenal Allah itu akan mengenal siapa dirinya, juga siapa potensi dirinya. Bagaimana akan Allah yakinkan dirinya untuk mengoptimalkan potensi hidupnya. Kemudian menjadi orang yang merdeka. Merdeka dalam artian mana? Tidak lagi mementingkan pikiran
atau pandangan orang lain, tapi yang nomor satu adalah pandangan Allah. Kita tidak lagi membuat pikiran kita terbelenggu oleh pikiran orang lain. Yang pertama adalah bagaimana kita adalah baik di hadapan Allah, bukan baik di hadapan manusia. Yang ketiganya yaitu tidak akan merasa sepi. Tidak akan sepi kalau kita pun sendirian di rumah, tidak ada siapa-siapa. Sesungguhnya Allah ada. Allah itu lebih dekat daripada leher kita sendiri. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan merasa diawasi terus. Yang keempatnya, menjadi optimis selalu, karena Allah akan melihat kita, Allah akan memberikan pahala apa yang telah lakukan. Optimis selalu pasti. Kelimanya memiliki akhlak yang baik. Itu saja kalau kita merasa diawasi Allah, maka tidak akan bermaksiat pada Allah, akan selalu berbuat baik. Ya, kemudian di buku yang sederhana namun manfaatnya bagus banyak sekali ini, yaitu adalah tips bagaimana cara kita agar dapat mengenal Allah. Yang pertama yaitu yang nomor satu yaitu berdoa kepada Allah, yaitu mohon kepada Allah agar hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ya jangan sombong, karena Allah tidak suka orang yang sombong. Walaupun yang sebesar zarah pun jangan sampai ada sombong pada kita. Ketiganya gitu, gemar mencari ilmu. Semakin ilmu banyak, karena kata Kiai Haji Abdullah Kim Astiar, ilmu adalah pupuknya iman. Semakin banyak menuntut ilmu, maka iman kita semakin kokoh. Dan caranya agar dekat dengan Allah yaitu amalkan ilmu kita, walaupun hanya sedikit, kita harus amalkan. Ya, saya sedikit baca, sungguhnya Allah itu adalah sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Namun tabir hati kita ya selalu banyak menghalangnya, sehingga kedekatan dengan Allah mendekatkan diri kita menjadi tiada terasa. Sungguh bahagia orang yang kedekatannya dengan Allah sudah jauh. Dalam artian berarti dia sudah lebih dekat sekali dengan Allah. Dan bahaya, yaitu bahaya apa? Adalah orang yang kejauhan dengan Allahnya sungguh dekat, berarti dia telah jauh dari Allah. Alangkah ruginya. Sungguh luar biasa buku sederhana ini, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan saya bisa membahas lagi banyak lagi buku-buku ke depan. Setiap pekannya saya akan sharing buku-buku yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita akan sharing ini buku sederhana juga, buku Indahnya Hidup Bersama Rasulullah SAW, juga buku-buku yang lain yang lebih tebal, lebih manfaat. Walaupun ini tipis tapi manfaatnya banyak. Saya banyak terinspirasi di buku-bukunya Kiai Haji Abdullah Kim Astiar. Bahasanya ringan tapi mengena ke hati kita. Dan dulu saya suka bacanya waktu kuliah itu D2 pun S1 itu waktu naik angkot. Jadi dari saya dulu waktu di Ciparai ke Darut Tauhid ke UPI itu kurang lebih 2 jam. Itu saya beberapa naik angkot, ini tamat beberapa buku seperti ini. Dan ini sungguh banyak memperkaya hati saya, pikiran saya, dan membuka minat baca saya untuk membaca buku-buku yang lebih tebal. Jadi saran saya bagi teman-teman yang ingin membaca buku, kalau membaca buku tebal itu sulit, maka mulakanlah dengan buku-buku yang seperti ini. Buku-buku saku yang mudah dibaca, ringan, sehingga memotivasi kita untuk membaca lebih lagi, lebih lanjut lagi, lebih kaya lagi. Jadi jangan ujuk-ujuk baca yang tebal gitu ya. Dan saya pun dulu awalnya sukanya komik, waktu SMP SMA suka komik. Ketika itu lanjut ke saya suka baca, ada ini nanti mudah-mudahan kita bisa baca ini buku favorit saya, buku banyak yang mempengaruhi hidup saya, judulnya Bukti-Bukti Adanya Allah. Ini adalah buku pencarian kehidupan jalan jati diri saya waktu SMA. Ini buku karangan Profesor Dr. M. Mutawalli Al-Sya'rawi, ini ulama Mesir. Ini banyak mempengaruhi hidup saya, meneguhkan hati saya dalam agama ini, agama Islam. Dan dulu waktu masih SMA masih mencari bagaimana kehidupan ke depan gimana. Dan banyak memotivasi saya untuk hidup lebih termotivasi lagi untuk hidup
lebih semangat lagi. Dan mudah-mudahan bisa dikaji untuk kedepannya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, ini adalah prolog untuk episode kali ini. Mudah-mudahan pekan depan lagi terus saya akan istiqomah. Mudah-mudahan doakan bisa mengkaji banyak, bisa sharing kan, maaf bukan mengkaji, sharing, sekedar sharing saja buku-buku yang pernah saya baca. Mudah-mudahan bisa terinspirasi, dan mudah-mudahan channel YouTube ini bisa lebih manfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kalau manfaat. Mudah-mudahan ke depan bisa istiqomah, sama-sama belajar. Kalaupun ada yang saran kritik, silakan dibubuhkan di komen di bawah. Mudah-mudahan bisa silaturahim ini tetap terjaga, apalagi dalam keadaan sekarang sedang wabah ini. Mudah-mudahan sarana digital ini bisa memanfaatkan waktu kita, manfaatkan saat kita untuk lebih bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan banyak yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga manfaat video singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.